Chelsea akan menjadi salah satu klub yang sibuk di bursa transfer musim panas kali ini. Siapa yang datang dan siapa yang pergi? Selengkapnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo 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 set piecer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bro Angga nih, True Blues. Woi, gua ada teman baru ya. Gua teman baru ini kayaknya salah satu fans Ajax. Tapi bener nggak Yoi. fans Ajax bukan nih? Inilah kolektor jersey aja lah, kolektor jersey keren. Jersey. Sama Bro Daika, salah satu eh, narsum yang akan kita pretelin malam ini. Kita akan ngebahas, apalagi kalau bukan seputar transfer dari Chelsea. Yang seperti kita ketahui, Chelsea akhirnya kembali bisa beraktivitas dalam pembelian dan penjualan pemain ya, setelah penjualan klub mendapat persetujuan dari pihak Premier League itu sendiri dan tentunya pemerintah Inggris. Nah, pada tanggal 24 dan 25 Mei, Liga Premier itu dan pemerintah Inggris telah mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui pengambil alihan Chelsea senilai 4,25 miliar pounds oleh konsorsium yang dipimpin oleh Todd Boehly. Nah, kemudian tanggal 30 Mei itu divalidasi juga nih dari situs resminya Chelsea langsung nih, Bro. Nah, Yoi. itu di situs resminya itu ngumumin kalau pengambil alihan klub ini oleh konsorsium yang dipimpin Todd Boehly dan Clare Capital ini berjalan dengan lancar, sehingga kalau kita ingat sanksi yang menimpa Chelsea dari sekitar bulan Maret itu sekarang udah dicabut, dan Chelsea yang gosip-gosipnya kemarin dicengin akan bangkrut. Nah, ini batal semuanya dan bisa beraktivitas lagi di bursa transfer musim panas nanti. Jadi kesimpulannya Chelsea tidak jadi bangkrut, guys. Waduh, ini gue sebagai fans Chelsea bersyukur juga, dan thanks buat semua true blue di seluruh dunia yang ketika Chelsea dilanda sama musibah, kita tetap mengusung si biru. Oke. Yoi, Nah, yoi. Bro, kita ngobrol-ngobrol dikit nih, mulai dari owner baru sampai nanti ke depan sekitar 30 menit ke depan tentang seputar atau ngegibahin siapa yang datang dan siapa yang akan pergi. Siapkan cemilannya, set piecer, siapkan kopinya, kita akan ngobrol-ngobrol. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Nah, langsung nih kita mulai bahas ya. Nah, gua mau mengambil poin penting, yaitu pengaruh apa yang ditimbulkan oleh adanya owner baru. Ya, tentu saja memberikan ketenangan dan kestabilan dalam tim. Kalau menurut gua itu yang nomor satu. Karena kita seperti kita tahu, semenjak isu ini muncul, masa depan Chelsea kayaknya nggak jelas. Banyak orang bilang Chelsea is the finish club, bener nggak? Yes, Gitu. bener. Waktu itu kan kalau kita ingat itu bener-bener membuat ini ya, ruang ganti Chelsea itu bener-bener digoyang lah waktu itu. Terus Tuchel sering dicecar sama pertanyaan dari wartawan juga, gimana nih masa depan Chelsea, padahal Tuchel juga bukan ownernya gitu. Waktu itu sempat ngomel-ngomel juga sama para wartawan dan jurnalis ini. Nah, iya, Tuchel juga sempat kesel juga ditanyain wartawan tuh, gue pernah nonton ditanya-tanya tentang hubungannya dengan Rusia dan lain-lain. Ya mana Tuchel tahu ya. Bener. Iya, tugasnya mah cuma taktiknya doang, dia nggak ngurus yang begitu-begituan lah. Yoi. Nah, kira-kira dengan ketenangan dan kejelasan ini harapannya apa nih, Bro, bagi fans Chelsea di jagat raya nih? Nah, harapannya tentu saja ini ya, bisa dengan adanya owner baru ini tentu menimbulkan stabilitas dalam tim. Kemudian harapannya pemain Chelsea ini jadi lebih fokus lah dalam bermain. Jadi isu owner ini nggak lagi menjadi permasalahan lagi di pikiran mereka gitu. Dan harapannya tentu ngaruh ke prestasi klub juga, karena kita tahu semenjak inilah tahun 2022 awal sampai sekarang itu performa Chelsea menurun. Jarak sama Liverpool City aja jauh banget. Terus tersingkir dari Liga Champions, kalah di 2 final lawan Liverpool. Jadi itu benar-benar tahun yang berat dan musim yang berat buat Chelsea lah ini musim ini. Iya, belum lagi Tuchel cerai ya sama istrinya gara-gara ngurusin Chelsea tiap hari, ya kan? Bener nggak? Banyak banget nih permasalahan Chelsea musim ini, bener-bener wah. Yoi, musim yang berat ya, musim yang mungkin tidak semua klub bola bisa bertahan dengan apa yang dilakukan oleh Chelsea
Betul. musim ini. Karena sepanjang gua nonton bola baru kali ini gua lihat ada tim yang benar-benar hampir finish tapi Bangkrut. kayak semacam memiliki ajian rawa Yes. rontek bangkit kembali ya. Ya Dan tentunya dengan tim yang permasalahan uang. digoyang dengan isu bangkrut ini bukan tim sembarangan loh, bukan tim yang baru dibuat 1-2 tahun. Kita ngomongin Yoi. Chelsea yang udah established lama, udah Hmm. dirun sama pemilik yang begitu profesional, tapi masih bisa ternyata ada isu sebesar ini gitu di klub profesional Yoi. selevel Chelsea. Nah, oke. Nah, kalau kita bahas nih seputar perpindahan kepemilikan dari Roman menuju yang baru ya, Todd Yes. Boehly, ini ada yang menarik nggak kira-kira? Karena kalau gua baca-baca kemarin, itu ada beberapa klausul anti-Glazer clauses. Nah, lu bisa terangin nggak ini sebenarnya apa sih anti-Glazer clauses? Nah, kalau berdasarkan info yang dibaca di media-media juga, itu Roman itu punya inisiatif gitu. Dan itu yang melambangkan kecintaannya kepada Chelsea lah. Jadi Roman itu udah mengantisipasi bahwa jangan sampai nanti Chelsea ini bakal jatuh ke tangan yang salah. Jadi Roman ini memberikan klausul jangan sampai Todd Boehly ini menjual saham Chelsea minimal 10 tahun ke depan gitu. Dengan tujuan ya Todd Boehly akan bersungguh-sungguh investasi di klub Chelsea ini dan mengantisipasi supaya tidak terjadi seperti apa yang Glazer lakukan di MU. Kalau kita tahu Glazer itu bersama MU, ya correct me if I'm wrong ya, kalau salah fans MU bisa tulis juga di komen. Dia itu tidak seperti Roman yang mengeluarkan memberikan investasi itu dari duitnya kantong pribadinya. Jadi mengambil dari dividennya MU untuk membayar utangnya MU, untuk membeli pemain. Jadi itulah yang membuat banyak fans MU kesel gitu. Tidak seperti Roman yang sangat-sangat loyal gitu. Iya. Cuma kan sebenarnya gini, kalau kita mau agak sedikit kritis, berarti kalau seperti itu kesuksesan Chelsea dari tahun 2004 sampai dengan 2022 itu bisa saja ini kita bilang ya cuma gara-gara uang, bro. Di mana MU dari 2004 sampai 2022 ini dengan pemilikan seperti itu, sepelit itu bisa meraih beberapa gelar, kecuali dalam 5 tahun terakhir. Menurut lu gimana? Yes, setuju sih. Karena kalau kita ngomongin persaingan IPL di zaman yang lampau gitu, kita ngomongin 20 tahun yang lalu, tentu klasik Premier League big teams itu ya cuma Arsenal, MU sama Liverpool. Chelsea juga belum ada apa-apanya lah sebelum Roman masuk. Tapi kredit juga buat Roman yang bisa memilih kawan-kawan ini yang bisa merestrukturisasi lah. Bisa meram klub ini, bisa ngatur keuangan, terus memilih pemain-pemain yang tepat sehingga bukan cuma duit aja tapi juga bisa klub ini bisa berjalan gitu, stabil. Kalau kita ngomongin Chelsea kan dia klub yang stabil gitu, dalam 10 tahun pasti berprestasi lah gitu, enggak yang juara lalu puasa gelar lama gitu. Tapi berarti kan itu kredit juga untuk manajemen yang dipilih Roman gitu. Iya, kemarin juga muncul sih laporan dari Deloitte ya, salah satu lembaga akuntan publik yang mendunia lah ya, bahwa beberapa klub itu tidak memiliki hutang dan salah satunya adalah Chelsea. Betul. Nah, selain klausul anti Glazer ini, gue pikir tadi ini anti Glazer ini adalah ada hubungannya sama Glazer, cuma ternyata anti Glazer ini adalah sebuah klausul yang mengkondisikan pemilik Chelsea yang baru tidak melakukan hal-hal yang dilakukan seperti yang Glazer lakukan terhadap MU. Nah, setelah itu gue mulai menariknya itu bahwa berapa sih budget yang dibawa Todd Boehly ini. Kalau gue baca-baca kabarnya tuh ada sekitar 200 juta pounds sudah disiapkan untuk Tuchel dalam berburu pemain. Nah, apakah itu memang benar-benar untuk berburu pemain atau 200 juta pound ini adalah keseluruhan anggaran dari Chelsea untuk klub, termasuk gaji dan lain-lain dari sana semua, bro? Apa ini pure aja nih untuk beli pemain doang nih? Iya, kalau berdasarkan berita juga nih yang banyak tersiar di sosmed, di koran-koran, di media itu 200 juta ini pure untuk membeli pemain lah. Terutama mungkin ya Todd Boehly juga ingin mengambil hati para fans lah. Jadi ingin menyenangkan dan juga restrukturisasi juga nih sebenarnya, karena banyak pemain Chelsea yang udah uzur nih sebenarnya, dan juga kalau kita lihat musim ini kan banyak yang nggak perform juga nih. Jadi
kayaknya bakal terjadi inilah bongkar pasang yang besar-besaran juga nih. 200 Berarti juta 200 juta ini juga masih bisa bertambah ya, karena kan bisa beberapa bisa. pemain Yes. yang cabut itu kan dijual kayak Marcos Alonso, Yes. Lukaku, Jorginho, Ziyech yang diisuin untuk pergi lah ya, Kante dan Yes. lain-lain. Yes. Itu 200 juta plus plus dong ya. Iya ya. Karena Nah, kalau gosip yang paling santer itu Alonso nih, karena sempat juga beritanya kan ribut juga tuh sama Tuchel tuh. Dia udah, nah masalahnya tapi dikaitnya sama sering dia Barcelona. Sedangkan Barcelona kayaknya lagi krisis juga nih. Jadi nggak nih beli Alonso. Iya, di saat yang sama Barcelona mempublikasikan jersey barunya, di berita yang lain dia dikatakan bangkrut. Cuma gue Yes. nggak tahu itu benar atau enggak. Iya, Oke, iya. balik tuh Chelsea lagi ya. Berarti menarik dong ya sebenarnya 200 juta pounds ini akan dihabiskan kepada siapa? Ya. Ya kan? Yes. Kalau gue baca-baca ini yang hampir terjadi ini kan satu nih, Ousmane Dembele. Ya, Dembele betul. ya. Dembele. Tapi ini benar. kan gratis ya. Ini kan gratis. Gratis. Nah, kabarnya sudah hampir pasti bergabung dengan Chelsea. Nah, seluruh fans Ya. Chelsea ini sekarang tinggal nunggu tweetnya Fabrizio Romano aja nih. Kalau dia udah bilang Yes. iya, berarti iya nih. Here we go, tunggu here we go dulu. Nah, Tuchel dan Dembele juga pernah bekerja sama juga dulu di Pernah. di Dortmund ya, di Di Dortmund. Dortmund ya, di Dortmund. Tuchel itu Cuma- yang nemuin bakatnya Dembele, bro. Waktu kecil, Nah, waktu masih Dembele- muda. Tapi kan Dembele sering cedera ya. Bener nggak? Nah, itu dia permasalahan itu juga. Dulu itu bahkan dibeli Barcelona itu mahal loh. Untuk ukuran pemain Berapa yang 20 tahun itu sekitar 120 juta itu dulu dibeli dari Dortmund. Mahal banget kan? Tapi 120 juta euro. 100 juta ya, 100 juta euro, benar. Oh, oke. Itu mahal juga. banget lah itu untuk padahal itu Mahal. bocah loh. Sekarang aja usia Dembele masih 25 tahun. Padahal udah dibeli Barcelona tuh sejak tahun 2017 2018 gitu kalau nggak salah. Tipikal pemain seperti apa Dembele ini kalau di lapangan? Kalau kita bilang anggaplah siapa dia, Iniesta, Xavi, apa segala macam. Dembele itu kayak siapa ya? Kayak Salah lah, dia yang dari winger masuk ke dalam gitu. Bisa Oke, juga penyerang ngasih ya. umpan crossing gitu. Kaki kanan kirinya juga hidup. Sebenarnya pemain keren dia, bakatnya luar biasa. Cuman ya itu. Kayak Pedro. Ya mirip-mirip kayak Pedro lah. Cuman Pedro lebih inilah, lebih technical lah. Ini lebih eksplosif, jauh lebih eksplosif, lebih skillful lah Dembele. Oke. Terus siapa lagi nih selain Dembele yang diincar Tuchel? Kalau yang inilah yang paling populer sama inceran sejak musim lalu tentu Jules Koundé ya. Kayaknya Tuchel ini juga udah lama nge-scout si Koundé ini udah lama, tapi musim lalu itu terhambat sama nego. Jadi manajemen Sevilla ini juga susah turunin harga lah. Jadi akhirnya nggak ketemu kan, nggak bisa kebeli juga musim lalu. Back, benar. Back tengah ya. Ya, kalau di Sevilla itu kan dia main 4 back ya, dia biasa main center back kanan. Center back kanan lah maksudnya. Buat gantiin Rudiger dong, cocok nggak kira-kira? Sepadan nggak kira-kira? Nah, kalau sepadan atau enggak masih gambling juga ya sebenarnya. Soalnya kalau kita lihat beli pemain itu sebenarnya gambling gitu. Maksudnya kita tahu lah sehebat apa Eden Hazard di Chelsea, tapi di Madrid juga nyatanya nggak jadi apa-apa. Gitu. Ya karena cedera ya, bro. Jadi iya maksudnya belum tentu juga nanti Koundé ini langsung nyetel di sistemnya Tuchel atau adaptasinya langsung bagus di Inggris. Normalnya berapa lama sih yang dibutuhkan pemain, terutama mungkin pemain bertahan untuk bisa fit in gitu ya? Kalau ngomongin adaptasi biasanya satu musim sih biasanya. Kita kasih waktu 1 musim lah buat adaptasi gitu. Berarti musim depan dong, musim depannya lagi baru bisa ini. Maksudnya dalam artian musim pertama itu jangan terlalu kita judge lah gitu. Maksudnya biarin dia adaptasi dulu gitu. Nanti kalau musim 2 masih kurang perform juga, nah itu mungkin biasanya kita pertimbangin untuk dijual aja nih. Berarti emang pemain ini levelnya bukan level klub bagus lah gitu. Iya, baru flop ya. Yes, nah, yang ketiga tuh ada, gue juga dengar santer ya, rumor-rumor itu Declan Rice ya, dan atau mungkin Aurelien Tchouameni. Yes. Cuma kan Declan Rice ini orang Inggris dan gue rasa ini pasti mahal ya. Pasti Akademi mahal. Chelsea juga tuh, Akademi Chelsea tuh, dia temannya Simon juga. Yes, bener. Oke. Justru yang bikin rumornya gede juga si Declan Rice ini teman masa kecilnya Mount di Akademi Chelsea di Cobham. Dia akan mengisi posisi apa nanti biasanya? Dia gantiin inilah jadi deputinya Jorginho. Jorginho kan udah umur 30, musim depan juga kontraknya habis. Kalau kita lihat musim ini juga underperform nih Jorginho. Jadi
Walaupun levelnya ya masih 1-2 level di bawah Jorginho lah kalau kita boleh jujur gitu. Secara jam terbang, secara teknik gitu. Tapi ya kalau nggak mahal bisa sih Declan Rice. Poin Kalau plusnya yang Tchouaméni jelas. sendiri kan, kalau Tchouaméni sendiri Nah, sama, kalau posisinya sama. sama-sama tapi dia lebih ke box to box sih kalau nggak salah ya, lebih ke box to box. Tapi emang kalau nggak salah itu direkomendasi sama Cesc Fabregas juga kan, dia main di Monaco bareng. Fabregas tuh pernah interview gitu bilang Chelsea ini harus ambil nih Tchouaméni nih karena udah main bareng kan si Fabregas dan ngelihat bakatnya juga lumayan lah, luar biasa gitu. Dan cukup Tapi jadi rebutan nih lebih sama dekat. Liverpool Madrid, rebutan si pemain ini nih. Iya, ya kalau gua jadi Tchouaméni mungkin gua akan pilih Madrid ya. Lu lihat back Madrid yang baru ya, ada 8 back, ada 6 back tuh, bener-bener Ancelotti Iya. tuh membangun pertahanan. Nah, gue pengen tahu sebenarnya Tuchel ini concernnya kemana dengan gaya sepak bola dia sekarang itu. Dia akan membangun tim yang kuat di mana? Kalau kan Ancelotti udah jelas lah ya dengan sepak bola pragmatis, dengan rekor belanja yang gue lihat di Twitter itu gila sekali pertahanan Madrid di musim depan. Ada Alaba, ada Rudiger, ada macam-macam. Nah, kalau kira-kira ini fokus pembelian Tuchel musim ini tuh di mana nih bro? Apakah hanya mengganti orang-orang yang akan pergi atau memang membangun sebuah sisi yang memang bisa diandalkan? Nah, kalau ngomongin harus dibenahi atau dibangun yang mana, sebenarnya prioritasnya itu ada di belakang dan di depan. Karena kalau kita tahu di belakang ini kita udah kehilangan, Chelsea ini udah kehilangan Rudiger, terus Christensen juga cabut, kemudian Thiago Silva yang udah 37 tahun, Aspi udah 31 lebih lah, 32 atau 33, dan kemungkinan juga ada rumornya cabut, rumor Alonso bakal cabut. Jadi pertahanan ini benar-benar concern, harus cepet di resolve sama Tuchel dan juga manajemen, kalau nggak mau keduluan sama tim lain sih, nggak mau gapnya semakin jauh juga. Iya. Gitu. Jadi belakang ini benar-benar harus cepet di inilah. Makanya kenapa gua tidak terlalu setuju dan tidak terlalu berharap bahwa isu kepindahan Neymar ini terjadi. Iya, karena gue lebih setuju dia ngebangun pertahanan yang solid ya di belakang gitu. Karena penyerang-penyerang dari MU kita nggak tahu Ten Hag bakal rekrut siapa. Terus ada Haaland bro, ada Haaland lawan City. Terus di Tottenham Hotspur ada Perisic, ada Son sama Kane ya. Terus di Liverpool nanti ada pengganti Mane yang gue nggak tahu, ada Frankie De Jong dan macam-macam lah. Nah Chelsea kalau masih mau di Big Four ya, lu ngapain beli Neymar? Iya benar. Karena kalau kita tahu harga Neymar tuh 1 nggak murah, 2 budget Chelsea kalau sesuai berita itu cuma 200 juta. Berarti kalau kita beli Neymar berarti kemungkinan habis di 1 pemain doang nih. Sedangkan pemain belakangnya siapa nih? Ya? Nah, kebiasaan mabuk-mabukannya lagi. Nah, apalagi Neymar juga pemain yang males-malesan, bintang lah, maksudnya bisa jadi sumber masalah juga tuh nanti di Chelsea gitu kan. Nah, berarti kalau bukan Neymar di lini depan, kira-kira siapa nih pemain atau strikernya siapa sih yang enggak, apalagi ini Lukaku mau cabut juga ya, siapa yang bakal cocok bro? Nah ini juga sebenarnya susah juga ya. Pulisic mau cabut juga lagi. Waduh, mau cabut semua nih barang. Nah udah habis juga nih pemainnya nih Chelsea. Karena di akun di bio Instagram dan Twitternya Pulisic itu udah nggak ada Chelsea lagi. Oh gitu? Iya, udah nggak ada. Lukaku udah nggak ada, pastilah ya. Di Pulisic udah nggak ada lagi bro. Nah sedangkan Timo Werner ini masih, Timo Werner jual jangan. Wah itu dijual juga belum tentu laku, dipakai juga nggak ngapa-ngapain juga itu. Tapi lu pede nggak Timo Werner bakal memperbaiki? Apa kira-kira yang membuat Timo Werner tidak perform musim lalu? Kalau yang saya lihat, kenapa Werner itu dulu bisa perform di Leipzig? Karena di Bundesliga itu banyak tim yang main dengan terbuka gitu. Jadi ada space sekitar 10-15 meter yang bisa dimanfaatkan Werner, dan itu emang kekuatannya Werner gitu. Dengan speed dia bisa adu sprint, sedangkan di Premier League khususnya di saat main lawan Chelsea kebanyakan tim itu parkir bis. Jadi Werner itu nggak dapat space yang banyak sehingga dia nggak bisa ngeluarin potensi terbaiknya gitu di Chelsea di IPL. Dan kedua back di IPL itu menurut saya lebih canggih daripada di Bundesliga gitu. Ya,
iyalah, Nah, iyalah. Di nah sana nggak ada itu Virgil van Dijk kan? nah Gitu. Hmm. jadi itu yang ngebuat Werner kesulitan lah. Sama Werner ini kan di Chelsea itu nggak inilah nggak mendapatkan posisi terbaiknya juga gitu. Dia ini main Yes, di yes, yes, yes. jadi orang yang di belakang striker gitu biasanya. Nah itu bukan kekuatan Werner juga. Dia first touch-nya Ya, jelek, terus kemampuan passing-nya juga biasa aja, finishing-nya aja yes, kadang yes. ngaco. Nah, itu Iya, jadi iya. Makanya nih, Hakim Ziyech, gue pengennya dia tidak dijual, hmm, dan dia bisa memperbaiki performanya bersama dengan Kai Havertz. Nanti yes. substitusinya ini ada Werner yang ya mudah-mudahan ya, karena gue juga tidak terlalu pro untuk beli sana beli sini di wilayah depan dan belakang. Gue lebih pro Werner, wilayah depan, sorry, bukan belakang. Gue lebih lebih seneng Tuchel ngebangun tengah yang mungkin akan yang Jorginho Kante itu doesn't work bro, didn't work lah di musim lalu. Yes. Jorginho Kante, apalagi Jorginho, gua nggak terlalu suka dengan permainan Jorginho yang lemah itu. Sama yang di belakang nih, udah itu aja. Di depan nih kayaknya gue masih suka lah dengan Werner, Mason Mount atau Kai Havertz, dan ada substitusi dari Hakim Ziyech di situ. Tinggal gimana? Kalau lu gimana? Nah, sebenarnya ini juga merupakan udah musim kedua ya buat Ziyech, buat Pulisic, buat Havertz gitu. Jadi kalau kita ngomongin musim depan itu sebenarnya udah nggak ada waktu toleransi Excuse, lagi lah. Ya nggak ada alasan no lagi excuse. gitu. Mereka harus perform karena kita ngomongin Chelsea, kita ngomongin klub besar, kita ngomongin klub yang setiap tahun harus bersaing untuk juara gitu. Nggak ada alasan lagi gitu buat mereka nggak perform. Apalagi Tapi kalau disupport 200 juta, bener nggak? Apalagi yes, disupport 200 juta. yes, bener. Jadi mereka Nah, pun kira-kira waktu datang itu juga harus sadar gitu. Mereka main di Chelsea, bukan main di Middlesbrough, bukan main di Aston Villa. iya, bukan kaleng-kaleng cuy ini. Yes. Ini bukan kaleng-kaleng gitu. Nah, Malu sama Drogba, bener nggak? Sama John ya, Terry, sama malu Lampard, dong. sama Ashley Cole. Waduh, gue Yes. dibilangin yang dulu-dulu. Nah, balik ke Tuchel sendiri ya. Setelah itu kan tadi pemain-pemain yang memang sebenarnya lagi diincar sama Tuchel. Dan pertanyaan kita sebenarnya, mungkin Sepiser bisa bantu jawab. Kira-kira ini Tuchel sebaiknya membangun lini mana yang untuk dijadikan benar-benar jadi si Prioritas lah. advantage-nya itu, si advantage-nya itu benar-benar dikedepankan, apakah belakang, tengah, atau depan. Kalau pendapat gua tadi seperti itu, mungkin hampir sama dengan Daiga. Nah, Yes. Dembele dan Konde datang. Nah, formasinya tuh kayaknya jadi 4 back dong ya di belakang. Nah, itu juga menarik tuh sebenarnya. Karena kalau kita tahu seperti yang kita bahas tadi, Dembele itu lebih pemain yang winger gitu. Dia lebih suka nyisir lewat samping, sprint, lalu one on one dengan musuh, instead of dia main dua di belakang striker kalau kita ngomongin formasi Chelsea sekarang 3-4-3 gitu. Dan juga Konde ini juga kalau kita lihat main di Sevilla itu bagus juga, dia main di formasi 4 back, dia sebagai center back kanan tuh. Nah, ini juga menjadi mungkin isu atau tanda-tanda indikasi juga apakah Tuchel ini akan mulai mencoba formasi 4 back di musim depan. Karena kita ingat juga Tuchel ini cukup familiar dengan formasi 4 back semasa di Dortmund dan juga di PSG. Di Dortmund dan gitu, PSG. Yes, betul. Iya. Karena formasi 3 back juga udah mulai terbaca lawan sebenarnya ya. Bener tuh, bener setuju sih. Udah mulai terbaca lawan juga. Kalau oke, itu udah berarti kan kira-kira nih Tuchel kalau udah mau kalau Konde jadi datang sama Dembele berarti mungkin akan 4-3-2-1 atau 4-3 lah. Nah, posisi Loftus-Cheek gimana? Posisi Loftus-Cheek duduk di bench dong, duduk di bench. Nonton aja. Iya, bagus dijual dong kalau kayak gitu. Ya kalau laku, masalahnya ada yang mau nggak tuh? Karena berarti sekarang masalah Chelsea ini kedalaman skuadnya juga menurun dong ya. Nah itu juga tuh. Sebenarnya kan kita Chelsea itu kan sering dibahas gitu di timeline di fans bola gitu. Kalau Chelsea dan City itu punya kedalaman skuad yang bagus gitu. Nah tapi kalau menurut saya Chelsea itu cuma unggul dari sisi kuantitas aja nih kedalaman skuadnya. Tapi kualitasnya itu sebenarnya B aja gitu. Iya. Ini cuma dalam dari sisi jumlahnya doang, tapi kalau kualitasnya juga biasa gitu. Nah itu kan masih back muda yang minim jam terbang juga gitu, nggak bisa yang kita andelin week in week out harus perform juga gitu.
gitu. Oke, sekarang kalau untuk striker gue baru aja keingetan ya, gue keingetan sosok striker orang Englishman yang bermain di Liga Italia, bro. Dan ini menjadi perbincangan yang hot dari beberapa tim-tim besar seperti beberapa pundit menyebutkannya, bagus juga nih ya kalau Liverpool punya Tammy Abraham, bagus juga nih ya kalau MU ada Tammy Abraham nih. Nah, Chelsea kalau dipasang Tammy Abraham cocok nggak sih, bro? Ini aneh ya, pendapat saya. Jangan diserang nih pendapat saya. Soalnya kadang-kadang nih fans Chelsea ini banyak yang sangat mengagung-agungkan akademinya gitu. Nah, kalau saya inilah objektif dan realistis aja. Saya ini nonton Tammy Abraham waktu di zaman Lampard ya, dan itu menurut saya itu bukan levelnya Chelsea sih, bukan levelnya Chelsea gitu. Bukan levelnya Chelsea lah. Dia cocok main di Roma udah di situ aja lah. Gitu. Asal dia bisa bahagia ya udah di sana aja lah. Iya, jangan sampai. Tapi bro, Muhammad Salah, terus Kovacic itu dari Liga Italia loh bro. Cuma bukan Tammy Abraham berarti ya, menurut lu berarti ya. Mungkin yang lain boleh, tapi bukan Tammy Abraham ya. Kalau sepanjang yang saya lihat dulu waktu bersama Lampard 2 musim, 1,5 musim lah, itu ya enggak lah kalau Tammy Abraham kayaknya. Oke, say no thanks ya, no thanks. Karena kalau kita lihat sejarahnya Chelsea ya, itu cukup susah loh untuk bisa dapat striker yang bagus dan perform di Chelsea itu susah banget loh. Kita tahu Torres bagus apa di Liverpool, sampai Chelsea juga gitu-gitu aja. Betul. Morata juga di Madrid lumayan lah, di Juve juga lumayan, di Chelsea nggak jadi apa-apa juga. Anelka, Shevchenko, Anelka, Salomon Kalou. Nah, Lukaku sekarang. Nah, ini. Ya, Lukaku. Striker mending nggak usah pakai striker aja gimana? Iya kan? Ya itu yang sekarang kan, yang sekarang dipakai Tuchel juga nggak pakai striker murni kan, dia pakai Havertz gitu. Mending beli back udah Tuchel, oke? Saya sekarang menyimpulkan bahwa Chelsea seharusnya fokus di pertahanan, mengingat striker-striker yang sangat luar biasa di tim-tim Big Four ya. Sepakat ya bro ya? Dan Chelsea kayaknya nggak boleh punya striker bagus, sudah kena kutukan. Iya, makanya terima nasib itu ya. Jangan berusaha beli Neymar, bapak itu ya. Oke. Thank you, Bro Daega. Seru nih kita ngomongin Chelsea. Nanti di musim depan atau di saat-saat yang berkaitan dengan Chelsea dan transfer pemain, kita mungkin akan bahas terus ya. Siap. Nanti kita akan bahas juga Chelsea. Nanti akankah bisa bangkit nggak nih di owner barunya nih? Apakah justru balik menjadi tim mediocre seperti dulu kala? Balik setelan pabrik ya? Setelan pabrik, factory reset. Oke, thank you, Setpiser. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Share ke video ini ke teman-teman, ke circle terdekatmu. Jangan lupa juga like, subscribe, turn on your notification, dan follow Instagram kita @Setpiser dan follow akun Twitter kita. Saksikan, kita akan terus membahas di konten-konten berikutnya tentang tentang seputar bursa transfer setiap tim. Nah, yang paling dekat ini kita akan membahas seputar transaksi atau bursa di Milan, MU, Liga 1 dan lain-lain. Betul ya bro ya? Betul. Nanti saksikan aja lah di Setpiece minggu depan ya. Tunggu aja nih dipantengin di channelnya YouTube Setpiece. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Setpiece, rumahnya fans sepak bola.